Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Teman-teman yang dirahmati Allah, Ramadan merupakan bulan yang istimewa bagi seluruh umat muslim di dunia. Dalam bulan ini terdapat banyak amalan dan kenikmatan yang dapat kita dapat di bulan suci ini. Salah satu amalan yang dapat dilakukan dalam suci ini adalah nikmatnya sahur sebelum berpuasa. Dalam puasa, kita disunahkan sahur sebelum kita melaksanakan ibadah puasa. Rasulullah SAW bersabda, "Bersahurlah kamu sekalian, karena sesungguhnya dalam sahur itu terdapat barokah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, "Sahur adalah makanan berkah, maka jangan kalian tinggalkan walaupun salah seorang dari kalian hanya meneguk seteguk air, karena Allah dan para malaikat bersolawat atas orang-orang yang bersahur." Tentu dalam sahur terdapat keutamaan yang dapat kita ambil. Salah satunya adalah sahur merupakan pembeda dengan ahli kitab. Pembeda antara puasa kita dengan puasa ahli kitab adalah makan sahur. Hadis riwayat Muslim. Kedua adalah Allah dan malaikat bersolawat pada orang-orang yang makan sahur. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat pada orang-orang yang makan sahur. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Hibban. Faedah makan sahur yang diakhirkan sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Abi Jamrah dalam kitab Fath al-Bari, Nabi SAW telah memandang suatu amalan yang sangat mudah bagi umatnya untuk dilakukan. Jika seandainya tidak melaksanakan sahur, maka akan berat dalam menjalankan puasanya. Lalu, bagaimana etika sahur yang baik? Tentu dengan mengakhiri sebelum adzan subuh. Rasulullah SAW bersabda, dianjurkan untuk mentahhirkan makanan sahur selama tidak khawatir terhadap terbit fajar. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, kami sahur bersama Rasulullah SAW, kemudian kami berdiri untuk mengerjakan sholat. Anas berkata, aku berkata kepada Zaid, berapa rentan waktu antara azan dan sahur? Zaid menjawab, kira-kira 50 ayat, dan manusia akan senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka mengakhirkan sahur dan menyegerakan buka. Hadis riwayat Ahmad. Hal yang perlu dipertimbangkan lagi adalah menghindari begadang. Dengan begitu tidak akan terjadi tidur setelah makan sahur, karena tidur setelah makan sahur hanya memicu adanya penyakit. Keutamaan puasa selanjutnya adalah nikmatnya berbuka puasa. Buka puasa salah satu hal yang ditunggu untuk umat muslim setelah melakukan ibadah puasa sehari penuh. Rasulullah SAW dalam sabdanya menganjurkan tata cara berpuasa. Apabila seorang dari kalian berbuka puasa, hendaklah dia berbuka dengan kurma. Sesungguhnya kurma itu adalah berkah. Apabila tidak mendapatkan kurma, maka hendaklah dia berbuka dengan air. Sesungguhnya air itu suci. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Teman-teman yang dirahmati Allah, tentu hal ini perlu menjadi poin penting dalam kita berpuasa. Dengan menggunakan kurma dan air dapat mengembalikan energi dalam lambung yang sedang istirahat saat berpuasa. Hal ini akan berkebalikan jika kita memakan makanan berat. Makanan berat ini akan membuat lambung terpaksa bekerja dan tentu akan mempengaruhi semangat kita dalam beribadah. Keutamaan ketiga dalam puasa yaitu membaca Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, maka ia akan mendapat satu kebaikan dengan huruf itu, dan satu kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10. Aku tidaklah mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Tirmizi. Teman-teman yang dirahmati Allah, marilah kita terus berbuat kebaikan di bulan suci Ramadan ini, karena belum tentu kita akan bertemu kembali di Ramadan yang akan datang. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.